البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Iryani astabahullah. Hadis yang terakhir kita baca setorkan lebih dahulu, yaitu hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah mengeringnya sungai Eufrat. Kalau bahasa Arabnya sungai Furat. Yang mana sungai tersebut melintas di 3 negara, Turkiya, Suriah, Irak. Ketika mengering sungai tersebut, sebagaimana yang tertera di dalam hadis, nampak gunung, yang gunung tersebut adalah emas. Akhirnya manusia baku hantam, bunuh-membunuh, rebutan emas tadi. Setiap 100 orang yang terbunuh 99 yang hidup 1. Sehingga masing-masing yang 1 tadi berangan-angan dan berharap semoga aku yang selamat. Jadi antum setorkan, yang hafal setorkan saya muttafaqun alaih itu, wa fi riwayah tambahan kalau mau, kalaupun tidak disetorkan enggak masalah, penting sampai lafaz la'alli akunu ana alladhi anzu muttafaqun alaih. Tafaddalu. Fayaqulu fayuqtal kullu min kulli mi'atin Naam, ahsantum barakallahu fik, anakumullah. Semangat ya, yang pendek-pendek seperti ini dihafalkan. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Kita ambil 2 hadis pendek-pendek duanya. Pastikan pada pertemuan yang akan datang tidak ada yang tidak menghafal. Semuanya menghafal. Hadisnya sering antum dengar dan sering antum lewatin, oleh karena itu tidak ada alasan tidak menghafal. Ana baca, perhatian baik-baik, simak faedahnya biar tidak terlewatkan. Qala al-mu'allifu asbahullah an Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawatin na'kulul jarat muttafaqun alaih. Ana artikan, simak baik-baik barakallahu fiik. Dari hadisnya Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Abdullah bin Abi Awfa kunyahnya Abu Ibrahim. Kunyahnya Abu Ibrahim, ma'ruf an Abi Ibrahim, Abdullah bin Abi Awfa, sahabat yang mulia. Qala, dia berkata, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
sab'a ghazawatin na'kulul jarad. Masyaallah, muttafaqun alaih. Kami berperang bersama Rasulullah SAW 7 kali peperangan. Dalam keadaan kami makan belalang. Bayangkan itu. Jadi ketika berperang makanannya enggak mewah, belalang. Menunjukkan sederhananya para sahabat. Bayangkan itu, perbekalannya sangat luar biasa. Ima kurma, ima yang jelas air minum ada ya, kurma, lihat sampai makan jarot, itu belalang. Faham? 7 kali peperangan kata Abdullah bin Abi Aufa, kami berperang bersama Rasulullah SAW 7 kali peperangan dalam keadaan kami memakan belalang. Ingat-ingat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya kita dihalalkan 2 bangkai 2 darah. 2 bangkai 2 darah itu dihalalkan buat kita. Pada asalnya bangkai haram atau halal pada asalnya? Haram, tapi ada 2 bangkai dihalalkan. Darah pada asalnya haram atau halal? Haram. Ada 2 darah yang dihalalkan buat kita. Simak baik-baik. Nah, di sini termasuk jarad, belalang. Para sahabat berperang di suatu peperangan 7 kali peperangan kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Dalam keadaan makan belalang. Karena belalang itu halal. Hidupnya aja halal kalau antum mau. Apalagi bangkainya juga halal jelas. Karena barakallahu fik lafadznya adalah apa? Barakallahu fik Rasulullah SAW mengatakan uhillat lakum maitatan wa daman. Ini dikondisikan faedah ini. Uhillat lakum maitatan wa daman. Dihalalkan buat kalian 2 bangkai dan 2 darah. Dihafalkan ya, 2 bangkai 2 darah ini apa saja? Karena enggak sembarangan. Jadi kapan dan suatu ketika terpaksa atau mungkin diperlukan dan enggak ada makanan lain, nah ini halal ini. Pahami baik-baik. Disebutkan dalam hadis tersebut fa'ammal maitatan, adapun 2 bangkai, fal jaradu wal hut. Fa'ammal maitatan fal jaradu wal hut. Artinya adapun 2 bangkai tersebut adalah belalang dan ikan. Ya hafalkan ya ini ya. Enggak hafal Arabnya enggak masalah, tapi antum ada masukan berupa faedah tadi. 2 bangkai dihalalkan. Bangkai ikan dan bangkai apa? Belalang. Mafhum? Ikan pun ketika masih hidup dan antum siap, itu enggak ada larangan. Paham ya? Maksudnya dalam artian antum ambil gitu langsung bismillah boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ketika dari bangkai enggak ada larangan juga. Di beberapa negara sebagian seperti itu, ikan-ikan segar itu enggak perlu digoreng lagi sudah. Ya kan? Enggak perlu digoreng lagi, makan pakai cuka itu bismillah. Bayangkan ikan itu. Dalam kondisi enggak perlu digoreng, wala dibakar, wala direbus. Ikan masih mentah itu. Tapi enggak sembarang ikan itu, ikan yang memang sudah barakallahu fiik dipilihkan gitu ya. Nah, ikan-ikan pilihan. Adapun yang darah perhatikan wa amad daman, adapun 2 darah. Ingat-ingat 2 darah apa saja? Fal kabidu wat tihal, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Hati itu kan juga terbuat dari darah kan, yang mungkin menggumpal atau mengental atau menjadi apa barakallahu fiik. Suatu susunan kan. Nah, ini 2 ini dihalalkan, darah, hati dan limpa. Hati dan limpa. Kabid itu sebutkan dalam kamusnya itu adalah al-qalb, yaitu hati. Mafhum? Nah, 2 ini halal. Selain 2 ini, darah ayam misalkan, antum ketika menyembelih bismillah, walaupun baca bismillah, darahnya itu haram. Kalau orang Jawa biasanya jual di angkringannya, hati. Sebagian mereka. Bentuknya kayak hati itu, bahasa Jawanya dideh. Hati-hati itu. Paham ya? Rasanya mungkin menurut orang-orang itu enak memang, yang pernah makan itu, tapi haram. Paham ya? Nah, ketika menyembelih darahnya ditaruh di panci, dikentalkan, ya kan? Sudah mulai kering itu dipotong-potong. Digoreng. Jangan nyoba loh ya, ini haram itu ya. Haram. Yang diperbolehkan lihat ini. Kabid wa tihal, limpa dan hati. Ini hadisnya siapa? Abdullah bin Umar, riwayat Ibnu Majah wa Ahmad. Kesimpulannya barakallahu fi, para sahabat waktu itu ketika berperang mereka perbekalannya sangatlah minim.
Paham ya? Imma kurma, air, itu jelas. Paham ya? Nah, ternyata dalam hadisnya Abdullah bin Abi Aufa ini yang antum simak tadi barakallahu fiik, beliau pernah berperang bersama Rasulullah 7 kali peperangan makan belalang. Tapi ingat, belalang ini enggak sembarang belalang. Karena ada belalang yang kalau dimakan itu gateli. Bikin gatelan orang. Paham ya? Ada efek sampingnya itu. Paham ya? Seperti belalang yang warnanya, yang bulunya warnanya apa itu? Hijau, merah, kuning itu kan. Walang kupas istilahnya, itu jangan dimakan itu. Bahaya itu. Paham ya? Tapi kalau belalang-belalang yang sifatnya seperti belalang kayu atau intinya yang enggak berbahaya, halal. Paham ya? Jadi kalau ada belalang kok diharamkan karena berbahaya, bukan karena semata-mata belalangnya tapi karena berbahayanya. Paham ya? Nah, kalau antum ingin barakallahu fiik agak panjang lebar menikmatinya, ada mulai dari sate belalang, masakan belalang di daerah apa? Nah, Gunkit sana. Tahu Gunkit? Gunung Kidul. Paham ya? Di Gunkit itu banyak sekali sana. Paham ya? Nah, mulai dari sate belalang, kemudian masakan-masakan serba belalang dimasak itu. Maksudnya masakan-masakan beraneka ragam. Nah, barakallahu fiik, belalang di antaranya. Tapi belalang yang sudah barakallahu fiik prediksikan tidak berbahaya. Mafhum? Jadi halal ya belalang ya, halal. Nah, misalkan antum lagi di sawah misalnya nemu belalang yang sifatnya belalang tadi enggak berbahaya, antum ambil bismillah, potong kepalanya, makan bismillah, bisa. Kalau mau. Paham ya? Nah, halal, enggak ada larangan. Itu yang dihalalkan. 2 bangkai, 2 darah. Belalang dan ikan kalau bangkai tadi, kemudian kalau darah hati dan limpa. Pertanyaan sekarang, Imron, ikan ini ikan laut atau ikan darat, Imron? Atau sembarang ikan? Masa ikan darat itu ikan sungai itu loh. Ikan sungai itu kan berikan juga itu kan? Atau ikan laut? Water kotes itu gimana itu? Masuk nggak itu? Masuk ya, umum ikan, semua ikan. Mau ikan laut, ikan yang ada di sungai-sungai itu intinya ikan masuk semuanya. Paham ya? Water kotes, cetol masuk, cetol. Tahu cetol antum? Yang kecil itu. Nah, itu masuk juga. Intinya semua ikan. Mau yang di laut, yang di sungai-sungai masuk semuanya. Belalang pun juga sama secara global. Nah, jadi intinya belalang itu semua yang sejenis dengan belalang ini intinya bukan serangga loh ya. Yang belalang ini dikecualikan ya. Silakan. Kalau serangga-serangga yang lain kan diharamkan ya. Kalau untuk belalang ini dihalalkan karena sesuai dengan nas dalil dari as-sunnah. Naam. Yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain, muttafaqun alaih. Ini hadisnya pendek, tapi peringatan buat kita agar kita itu mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kadangkala orang pernah terjatuh dalam kemaksiatan, dia enggak berhati-hati, akhirnya terjatuh lagi. Paham ya? Istilahnya apa dalam hadis ini? Istilahnya orang masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali gitu. Dulu pernah masuk ke lubang biawak itu, terjebak itu, masuk lagi dia. Seharusnya mengambil pengalaman itu, mengambil pengalaman dan juga pelajaran, wah jangan sampai masuk ke lubang biawak yang dulu pernah dia masuk. Faham maksudnya? Nah, contohnya dia secara global, perhatikan baik-baik, pernah terjebak, nah kemudian apa? Masuk ke tempat yang situ banyak ular misalkan. Nah, dia harus berpikir, itu bahaya tempatnya. Ternyata dia yang kedua kali masuk juga, berarti enggak ngambil pengalamannya. Enggak mengambil pelajaran di situ. Faham? Nah, para ulama menyebutkan hadis ini dimaknakan adalah ketika orang terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia sudah kembali pada kebenaran, janganlah masuk ke lembah kemaksiatan lagi untuk yang kedua kalinya. Yang dulu udah cukup itu istilahnya. Jadi berhati-hati loh, Bani, berhati-hati. Dulu dia suka judi, suka zina, suka mabu-mabuan. Dah tobat dia rujuk. Nah, semua jalan yang menuju perjudian, mabu-mabuan, perzinaan tutup. Jangan pura-pura atau sengaja lewat di sebelahnya. Khawatir nanti apa? Terjebak lagi masuk dalam lubang 2 kali. Jadi pahami? Lubang kemaksiatan, lembah kemaksiatan nanti. Yang dulu dari pelajaran. Dulu sebabnya kenapa? Lalai, bodoh, enggak punya ilmu. Setelah punya ilmu,
sadar, tahu ilmunya, jangan mencoba lewat lembah yang dulu pernah dia lewati. Bisa dipahami? Karena kemaksiatan barakallahu fiik itu setan senantiasa menghiasi. Pernah dia terjatuh karena enggak berhati-hati, terjatuh lagi dia. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Contohnya, dia dulu pernah terjatuh dalam lembah kemaksiatan minum khamr misalkan. Minum khamr. Disebabkan karena kelalaian dia dan teman duduk dia. Teman duduk dia itu maman, mantan preman. Paham ya? Kemudian teman duduk dia itu orang-orang yang jelas lah intinya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, akhirnya terjebak minum khamr dia. Setelah itu sadar haram khamr ternyata. Tahu ilmunya haram, teman duduk diperhatikan. Akhirnya dia untuk yang kedua kalinya hati-hati nyari teman duduk, jangan sembarang orang. Itu berarti dia mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran agar enggak terjatuh dalam lembah yang kedua kalinya, yaitu minum khamr. Tapi kalau dia tidak mengambil pelajaran, justru dia sembarang orang dia bergaul, berteman, hati-hati. Nanti masuk ke lubang yang kedua kali, yaitu apa? Lembah kemaksiatan minum khamr tadi. Nah, hadisnya kita baca, kita terjemahkan sekarang, perhatikan baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, la yuldahul mu'min, jangan sampai seorang mukmin masuk ke dalam lubang min juhrin wahidin, dari satu lubang marratain, dua kali. Paham ya? Nah, ini kalau diterjemahkan bebas seperti itu. Kalau terjemahan perkata, janganlah seorang mukmin itu digigit ular dari satu lubang dua kali. Paham maksudnya? Yuldahul mu'min itu digigit ular. Seorang mukmin digigit ular dari satu lubang dua kali. Berarti kan enggak ngambil pelajaran. Dulu pernah lewat lubang itu digigit ular. Yang kedua kali malah lewat lagi dia, digigit yang kedua kali dari satu lubang itu. Mafhum? Maksudnya lembah kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan itu kan ada sebabnya. Nah, ambil pelajaran, jangan sampai terulang kembali ke dalam lembah kemaksiatan ini dengan sebab kelalaian atau apa? Jauhnya dari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini penting sekali nih ya, ini pelajaran buat kita. Yang pertama, yang telah terjadi berupa kemaksiatan yang kita sudah bertobat darinya, jadikan pelajaran. Semua sarana, semua faktor yang menghantarkan kepada kemaksiatan ditutup. Jangan malah mendekati atau mencoba apa? Nah, barakallahu fiik, menengok kembali yang akhirnya tertarik dan terjatuh dalam kemaksiatan untuk yang kedua kali. Ini bagus sekali hadis ini. Maksudnya para ulama telah menjelaskan ini sebagai dalil apa? Bahwasanya seorang itu hendaknya mengambil ibrah pelajaran. Mengambil ibrah pelajaran yang pernah dia terjatuh sebelumnya dalam kemaksiatan dan semisalnya. Jangan terulang lagi masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Mafhum? Nah, ini kadang terjadi loh ya seperti ini. Ya, karena yang namanya manusia itu kan serba banyak lupa kan manusia itu kan. Sebagaimana para ulama mengatakan sumyal insan likathrati nisyan, manusia dinamakan insan karena banyak lupa. Dulu dia pernah tertipu uang 100.000 atau 200.000. Sebabnya kenapa? Nah, sebabnya dipelajari sebabnya ini. Sebabnya ternyata dia kenalan dengan orang enggak dikenal. Namanya manusia ya. Nah, ternyata setelah itu tertipu uang 800.000. Motor dibawa lari oleh orang tadi. Paham ya? Yang kedua kali dia harus ingat. Oh, jangan sampai tertipu lagi. Oh, ternyata ada orang enggak dikenal, lah, waspada. Jangan langsung ditemani lagi. Ternyata ditemani lagi, akrab lagi, dibawa apa? Lari juga motor yang kedua kalinya. Paham ya? Diambil uangnya juga, berarti dia enggak ngambil pelajaran. Ini penting loh ya, seperti ini ya. Yang namanya manusia itu lemah, ya kan? Lemah sekali. Kadang lihat kasihan, ya kan? Kelihatannya enggak punya makanan, enggak punya uang, kita kasih. Awalnya ta'awun aja, ternyata perampok nih. Allahul musta'an, Allahumma salim. Alasannya pinjam motor, beli bensin, enggak balik-balik motornya. Allahul musta'an. Paham ya? Jadi pengalaman-pengalaman yang seperti itu fungsinya kenapa? Fungsinya agar kita ambil pelajaran. Ternyata orang yang dikenal itu bahaya gitu loh kadang-kadang. Paham? Nah, jangan malah dia berteman, bertemu lagi, berkumpul lagi, akhirnya tertipu lagi. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini penting sekali. Hadisnya bagus sekali, pendek tapi benar-benar menyentuh sekali itu loh. Istilahnya kalau sampai masuk ke lubang yang sama dua kali, wah jangan. Nah, Allahul musta'an. Kita ambil dua hadis ini aja ya. Nanti setor kami pertemuan yang akan datang. Pastikan tidak ada alasan lagi, pendek hadisnya soalnya ya.
dihafalkan semuanya, setorkan serentak seperti biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.